Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bunda Soleh dan Soleha. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Insya Allah anak-anak semua dan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Anak-anak Bunda Soleh dan Soleha, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi asiknya membaca Al-Quran dengan tema memahami pesan-pesan pokok yang ada dalam surah An-Nas. Sekali lagi, memahami pesan-pesan pokok dalam surah An-Nas. Harapan Bunda setelah kita belajar ini kita jadi tahu apa sih pesan-pesan pokok surah An-Nas itu. Baiklah anak-anak Bunda Soleh dan Soleha, sebelum kita belajar seperti biasa kita harus berdoa dulu. Anak-anak sudah siap? Baik, ayo angkat kedua tangannya, tundukkan kepalanya, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak Bunda Soleh dan Soleha, pesan-pesan pokok dalam surah An-Nas adalah surah An-Nas terdiri dari 6 ayat dan merupakan surah yang ke-114. Surah yang ke-114 terdiri dari 6 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Karena diturunkan di kota Mekah, maka surah An-Nas tergolong surah Makkiyah. Dan An-Nas itu sendiri artinya adalah manusia. Selanjutnya, Nak, apakah keutamaan dari surah An-Nas itu atau kandungan yang terdapat di dalam surah An-Nas? Surah An-Nas itu berisi perintah Allah kepada kita sebagai manusia, hamba yang diciptakan Allah untuk selalu memohon perlindungan kepada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi surah An-Nas itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perintah kepada kita semua umat manusia untuk selalu memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain. Kenapa kita harus memohon perlindungan kepada Allah? Karena kita adalah manusia sesuai dengan arti dari An-Nas sendiri, yaitu manusia, hamba Allah. Yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah seharusnya anak-anak kita memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apakah keutamaan dari surah An-Nas itu? Ya, surah An-Nas itu keutamaannya adalah menangkal sihir. Surah An-Nas itu bisa menangkal sihir loh anak-anak. Bisa menangkal sihir. Lalu, selain itu apa lagi? Ya, anak-anak bisa menjaga kita dari perbuatan jahat, apakah itu dari jin atau manusia. Ada ya perbuatan jahat dari manusia? Ada. Kalau ada manusia yang ingin membuat kita jadi tidak baik, ada manusia yang ingin membuat kita celaka, ada. Ya, karena dia bersekutu sama jin dan setan untuk membuat kita menjadi terganggu jiwa kita. Yang ketiga adalah surah An-Nas itu utamanya adalah membuat kita tenang dan nyaman, terutama bila ingin tidur. Oh ya, jadi bagaimana Bunda? Apakah sebelum tidur kita membaca surah An-Nas? Betul sekali, bagus sekali, karena sudah lihat keutamaannya adalah melindungi kita dari sihir, kemudian menjauhkan kita dari gangguan kejahatan baik dari manusia maupun jin, lalu membuat kita nyaman dan tenang, terutama dalam tidur. Selain itu ada temennya, surah Al-Falaq yang bisa menjaga kita dari kejahatan di waktu subuh. Lalu apakah hanya waktu mau tidur dibaca surah An-Nas? Tidak, di waktu ingin jalan, ingin bermain, ingin ke rumahnya saudara, ingin belajar, boleh membaca surah An-Nas. Karena itu melindungi kita setiap waktu dari kejahatan, baik dari jin ataupun dari manusia. Anak-anak Bunda yang soleh dan soleha, apakah kalian sudah paham dengan materi ini? Bunda yakin kalian sudah paham. Baik,
Bunda akan simpulkan ya anak-anak. Pertama, surah An-Nas adalah surah yang ke-114, terdiri dari 6 ayat, diturunkan di kota Mekah. Karena diturunkan di kota Mekah, tergolong surah Makkiyah, dan arti An-Nas itu sendiri adalah manusia. Isi kandungannya adalah perintah Allah kepada manusia untuk selalu memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan yang lain, karena kita adalah ciptaan Allah. Kemudian keutamaannya adalah kita bisa terhindar dari sihir, kita juga bisa terjaga dari perbuatan yang tidak baik dari manusia maupun jin atau setan. Yang ketiga, kita bisa mendapatkan rasa nyaman dan ketenangan di waktu tidur ataupun dalam kegiatan yang lain. Anak-anak Bunda Soleh dan Soleha, apakah kalian paham dengan materi yang Bunda sampaikan pada hari ini? Insya Allah anak-anak Bunda semua paham karena anak-anak Bunda sudah berdoa sebelum belajar dan selalu semangat. Pesan Bunda, selalulah patuh pada orang tua, jalankan perintah Allah, dan belajar dengan tekun. Itu 3 rahasia anak-anak Bunda akan menjadi anak yang luar biasa, soleh dan soleha. Baik, selanjutnya anak-anak Bunda, untuk materi hari ini, Bunda memberikan tugas pada kalian yang Bunda share di Google Classroom. Kalian bisa melihat di situ ada Google Form yang bisa kalian isi beberapa soal berkaitan dengan materi ini. Bunda yakin anak-anak Bunda setelah mendengarkan materi ini, anak-anak Bunda pasti bisa menjawab dengan baik. Baiklah anak-anak Bunda, Soleh dan Soleha, itulah materi pada hari ini. Harapan Bunda seperti tadi, kalian semakin belajar semakin bisa memahami pesan-pesan pokok dalam surah An-Nas. Kemudian nanti pada minggu depan kita akan belajar bagaimana melafalkan surah An-Nas itu serta menghafalkannya, tapi di pertemuan berikut. Anak-anak Bunda Soleh dan Soleha, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi hari ini sampai di sini. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Ingat, jaga selalu kesehatan. Selalulah berdoa dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.